Hey VIPs, welcome back. Kita lagi di gala premiernya Home Sweet Loan. Kalau kalian mau tahu keseruannya, nonton episode ini sampai habis, oke? Habis ya. Kamar Ronte di mana? So, Kak Almira, first of all, congratulations sekali lagi. Kakak kan membuat cerita ini ya. Kenapa kakak mau membuat cerita ini dan kenapa ini penting buat diceritakan? Karena aku ngerasa sebagai orang kantoran, kebetulan aku juga kerja di kantor gitu ya. Banyak banget orang-orang yang mungkin karirnya di situ-situ aja, atau mungkin ketika mereka udah jungkir balik nih, kerja keras ternyata bisa belinya rumahnya sekotak doang, atau malah jauh dari kantor. Belum lagi yang ketipu. Jadi ini sebenarnya lebih ke share pengalaman gimana caranya nabung, sama sebenarnya aku pengen menjembatani hubungan antara anak dan orang tua tuh yang sering salah paham. Semoga hubungan-hubungan yang pernah agak-agak retak di keluarga juga jadi lebih baik gitu. Hey guys, kita lagi sama Gita. Yay. Halo. Halo. It's your first time bikin lagu buat film ya? Bener. Kira-kira berapa lama ya you made this song for the movie? Hanya untuk nulisnya doang ya, itu sehari. Lebih ke arah aku butuh 2 minggu bener-bener cuman brainstorming doang. Stuck. Nulis apa ya? Nonton lagi filmnya, nulis apa ya? Tiba-tiba itu munculnya hanya dalam sehari. Langsung dari awal sampai habis itu aku bikin liriknya semua. Dan pengerjaan lagunya sampai mixing mastering itu hanya 2 minggu. Diambil untungnya aja. Kamu punya kamar mandi sendiri, jadi nggak usah ngantri lagi kan? Pas bikin film ini, what do you think is one of the things that help you jadi Kaluna? Kalau udah di sini kerjanya kantoran ya, sementara aku kan pekerja lapangan gitu. Jadi aku juga lihat gimana sih teman-teman aku nih kalau office hour pulang kerjanya gimana. Aku juga keliling Jakarta naik transportasi umum. Aku pengen tahu di rush hour tuh macetnya dan orang pulang kerja capek kayak apa, stasiun tuh kayak apa, halte kayak apa. Aku juga pengen tahu kondisi mereka semua gimana, di KRL tuh padatnya kayak gimana. Itu lumayan ngebantu aku ngebentuk karakter Kaluna ini biar lebih utuh sih. Dan tentunya kita ada proses reading dan dibantu sama acting coach juga sih. Wow, ternyata Kak Yunita sampai segitunya loh VIPs buat beranin karakter Kaluna di film ini. Kira-kira apalagi ya yang membuat film ini harus banget kita nonton? Kita tanya ke Kak Gita yuk. Mungkin kan banyak film yang fiksi atau mungkin emang dari kisah nyata tapi itu nggak deket sama hidup kita gitu. Nah, film ini menurut aku deket banget sama hidup orang. Kita bisa name satu orang yang hidupnya kayak gini gitu, atau bahkan kita yang kayak gitu. Jadi bakal relate banget sama film ini menurut aku ya. Guys, pokoknya gue pengen cepet-cepet punya rumah sendiri. Alhamdulillah 20 tahun tinggal di sini gak pernah banjir, Mas. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah almarhum. Apa sih yang membuat kakak kayak there's a change in you gara-gara main karakter ini? Sebenarnya bukan karena karakter Danan, tapi lebih ke karakter Kaluna sih. Aku juga sandwich generation. Dulu di saat umur aku masih lumayan muda, mau nggak mau aku harus jadi sosok ayah karena ayahku meninggal. Aku punya 2 adik perempuan, ada ibu juga kan. Jadi aku harus ambil role apa gitu dulu. Jadi yang bisa aku ambil adalah kayak Kaluna aja bisa sekuat dan setangguh itu. Masa kita nggak bisa gitu. Kak Derby juga kuat kok. Gila, aku gak nyangka loh ternyata Kak Derby sendiri juga mengalami sandwich generation. Dengan pengalamannya yang seperti itu, ada gak ya scene di film ini yang dia relate atau mungkin suka banget? Langsung aja yuk kita dengar. Nanti ada scene Kaluna sama Bapak. Itu scene favorit aku. Aku udah 2 kali nonton, 2 kali aku nangis di scene itu. Dan lucunya waktu syuting, aku emang karena pengen banget liat scene itu, aku datang waktu itu nemenin Yunita lagi take. Aku datang, aku pengen lihat. Aku sampai ngakot aku harus keluar dari set. Gak bisa di spill karena nanti ketahuan. Tapi kayaknya ada kok di trailer tuh ada ya. Yang ada di meja makan rame semua, nah itu. Nah itulah. Bapak kan sudah pernah bilang, nggak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Untuk penonton di luar sana yang sedang berjuang untuk mimpi mereka, apakah Kak Almira ada message buat mereka di luar sana? Masalah kalian itu valid. Banyak banget yang merasakan hal yang sama.
Dan kalau misalnya kalian capek atau ada rasa yang terpendam, emosi yang terpendam, nonton ini. Pokoknya beban kalian lepasin dulu selama 2 jam ini. Semoga bisa hanyut, mengikuti naik turun emosinya, bisa tertawa. Kayak Kaluna juga di sini happy cari rumah, bisa ada semangat baru. Lo tuh gak sendirian menjalani semua ini. Yang pasti jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Boleh stop, boleh pause, tapi jangan pernah berhenti karena pasti kalian akan dapetin mimpinya kalau kalian kejar terus. Di saat kita ngerasa kekuatan kita emang nggak mungkin, yang pertama kita juga harus berserah juga, karena aku tahu nggak semua orang mungkin punya support system manusia ya gitu, tapi kita selalu punya Tuhan yang bisa menguatkan kita juga gitu. Dan juga hidup ini ada reasonnya kita ditempatin di sini, di situasi ini gitu. Jadi senantiasa mencoba bersyukur karena semuanya pasti akan berlalu dan semuanya akan jadi lebih indah gitu. Jangan lupa nonton Home Sweet Loan. Jangan lupa nonton film Home Sweet Loan mulai tanggal 26 September. Mulai tanggal 26 September. Tanggal 26 September. Tanggal 26 September 2024 di bioskop kesayangan kalian semua. Tonton ya.